Kita patut berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Federasi Sepak Bola Indonesia Bapak Erick Thohir. Terima kasih kita dan kebanggaan kita karena Pak Erick Thohir bersemangat dan terus bersemangat membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik dan lebih maju di masa depan. Nah, Pak Erick Thohir berhasil meredam rasa kesal, amarah, dan pencinta sepak bola Indonesia yang kemungkinannya belum mengerti dan belum tahu pasti apa alasan pemecatan Coach Sintayong. Kita lupakan itu. Mari kita sambut pelatih baru Timnas Indonesia. Menemukan pelatih baru Coach Patrick Kluivert tidak semudah dan segampang yang ada di pikiran kita. Ini hasil kerja keras tim PSSI dan Bapak Erick Thohir. Itu dia kenapa kita di awal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Pak Erick Thohir. Dan beberapa jam lagi sang pelatih yang kita nanti-nantikan, kita menunggu statement keterangan pertama Bapak Coach Patrick Kluivert menjelaskan kepada seluruh pencinta sepak bola Indonesia kenapa dia memilih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Kita nantikan besok di hari Ahad, di hari Minggu 12 Januari. Berikut ini kita akan mengenal lebih dekat sosok sang pelatih Patrick Kluivert. Disadur kembali dari kanal Valen Herring. Ini dia biodata dan profil Patrick Kluivert. Patrick Kluivert adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Belanda yang terkenal karena karir gemilangnya di level klub maupun internasional. Berikut adalah biodata lengkapnya. Biodata lengkap. Nama lengkap: Patrick Stephen Kluivert. Tanggal lahir 1 Juli 1976. Tempat lahir Amsterdam, Belanda. Kebangsaan Belanda. Tinggi badan 191 cm, 6 kaki 3 inci. Posisi bermain penyerang. Kaki dominan kanan. Karir klub Ajax Amsterdam 1994-1997. Debut Kluivert memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam. Prestasi: membantu Ajax memenangkan Liga Champions UEFA 1994-1995, mencetak gol kemenangan di final melawan AC Milan. Penampilan gol: 70 pertandingan, 39 gol. AC Milan 1997-1998. Menghabiskan satu musim di Italia, tetapi tidak banyak berhasil. Penampilan gol: 27 pertandingan, 6 gol. Barcelona 1998-2004. Periode paling sukses dalam karirnya. Kluivert menjadi salah satu pemain kunci Barcelona. Prestasi: membantu Barcelona memenangkan La Liga pada musim 1998-1999. Penampilan gol: 182 pertandingan, 90 gol. Newcastle United 2004-2005. Bermain di Liga Premier Inggris selama satu musim. Penampilan gol: 25 pertandingan, 6 gol. Valencia 2005-2006. Bermain di Spanyol lagi tetapi dengan kontribusi yang lebih kecil. Penampilan gol: 10 pertandingan, 1 gol. PSV Eindhoven 2006-2007. Kembali ke Belanda untuk mengakhiri karirnya di level tertinggi. Penampilan gol: 16 pertandingan, 3 gol. Lille OSC 2007-2008. Bermain di Ligue 1 Prancis sebelum pensiun. Penampilan gol: 13 pertandingan, 4 gol. Karir internasional. Tim nasional Belanda. Periode 1994-2004. Penampilan gol: 79 pertandingan, 40 gol. Rekor: salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Belanda. Prestasi:
membantu Belanda mencapai semifinal di Piala Dunia 1998 dan Euro 2000. Karir kepelatihan. Setelah pensiun, Kluivert aktif dalam dunia kepelatihan. Asisten pelatih timnas Belanda, 2014 sedih bagian dari staf pelatih di bawah Louis van Gaal selama Piala Dunia FIFA 2014, di mana Belanda meraih tempat ketiga. Direktur sepak bola Paris Saint-Germain, 2016-2017, berkontribusi dalam pengelolaan klub raksasa Prancis. Pelatih kepala timnas Curaçao, 2015-2016, membantu mengembangkan sepak bola di Karibia. Gaya bermain. Kluivert dikenal sebagai penyerang yang cerdas, kuat secara fisik, dan memiliki kemampuan teknis tinggi. Ia sering menjadi ujung tombak serangan timnya, dengan keahlian mencetak gol melalui sundulan maupun tendangan jarak dekat. Kehidupan pribadi. Ayah, Kenneth Kluivert, mantan pemain sepak bola. Anak, Justin Kluivert, yang juga seorang pemain sepak bola profesional. Penghargaan. Klub. Eredivisie, Ajax. Liga Champions UEFA, Ajax. La Liga, Barcelona. Individu. Sepatu emas Liga Belanda. Anggota tim impian Piala Dunia 1998. Patrick Kluivert tetap dikenang sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Belanda dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi pemain sepak bola. Dan sebelum kedatangan Patrick Kluivert ke Indonesia, Bapak Erick Thohir dengan tidak pernah rasa capek, beliau berkeliling melakukan interview di berbagai stasiun TV dan menjelaskan biar seluruh pencinta sepak bola Indonesia tahu dan mengerti kenapa kita mengganti Coach Sintayong dengan pelatih baru. Ya itu tadi, kembali kita berterima kasih kepada Bapak Erick Thohir, dan ini menjadikan kita lebih yakin bahwa Indonesia bisa mencatatkan sejarah tampil di Piala Dunia untuk pertama kali di tahun 2026. Mari kita doakan dan terus mendukung perjuangan timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Jadi kita hilangkan semua apa yang telah terjadi. Kita buka era baru, lembaran baru. Kita dukung harapan baru dengan pelatih baru Patrick Kluivert. Di akhir pekan biasanya ada big match atau pertandingan yang dinanti-nantikan. Nah, tapi berita yang beredar di Eropa dan berita-berita olahraga di sekawasan Asia bahkan pun menembus ke Amerika Latin tentang pergantian pelatih timnas Indonesia. Wow, viral di mana-mana. Jadi banyak negara-negara sekawasan mulai kocar-kacir, bukan, tapi mulai sedikit awas tentang pelatih baru pilihan Federasi Sepak Bola Indonesia, Patrick Kluivert. Berikut ini kita akan menyimak lagi ulasan dari Kamus Bola membahas tentang Patrick Kluivert yang juga akan didampingi oleh asisten pelatih yang sudah sangat teruji dan mumpuni. Ini dia Kamus Bola. Penyebab PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni van Bronckhorst dan juga Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia akan kita ulas ya. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang dua nama lain. Dan segera diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 3 pelatih yang akhirnya dikerucutkan menjadi calon juru taktik timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert, pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu 25 Desember 2024. Alhasil, Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi interview bersama Erick Thohir. Namun, Bung Harpa, sapaan akrab dari Haris Pardede, tidak percaya begitu saja. Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang 2 kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih.
Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Alex Pastoor dan Denny Lanzat dipilih oleh PSSI alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Shin Tae-yong. Sekedar diketahui, Shin Tae-yong membawa seluruh staf kepelatihannya dari Korea Selatan ke Timnas Indonesia, mulai dari pelatih kiper, fisik hingga fisioterapis. Akibatnya, diduga muncul kubu-kubuan di skuad Timnas Indonesia hingga berujung palu pemecatan kepada Shin Tae-yong. Sementara Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer akhirnya batal dipilih. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Erick Thohir. Menganalisis gaya permainan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia dibanding Shin Tae-yong. Patrick Kluivert secara resmi diangkat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Mantan penyerang Ajax Amsterdam ini diumumkan sebagai pelatih baru skuad Garuda pada Rabu 8 Januari 2025. PSSI telah mengontrak Patrick Kluivert untuk melatih Timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan dengan tambahan opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Salah satu aspek menarik yang patut diperhatikan adalah bagaimana gaya permainan yang akan diimplementasikan oleh Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Meskipun karir kepelatihannya masih tergolong baru, Patrick Kluivert dikenal dengan skema permainan 4-2-3-1. Di sisi lain, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sebelumnya sempat menggunakan skema tersebut. Namun belakangan ini Shin Tae-yong lebih memilih pola 3-4-3 dengan berbagai variasi yang ada. Dalam penjelasan sebelumnya, tadi telah disebutkan bahwa Shin Tae-yong cenderung menerapkan formasi 3-4-3 dengan 3 back sebagai strategi utamanya. Fokus utama Shin Tae-yong adalah memperkuat pertahanan tim. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi dan ditempatkan di posisi bertahan. Meskipun menghadapi lawan yang seimbang atau lebih lemah, skema ini tetap efektif. Dengan keberadaan 2 wingback yang aktif dan 2 back tengah di sisi kanan dan kiri juga dapat maju, di mana kekuatan serangan tim semakin bertambah. Sementara peran penting seorang Alex Pastoor, Patrick Kluivert tidak akan menjalankan tugasnya seorang diri di Timnas Indonesia. Mantan asisten pelatih Timnas Kamerun ini akan mendapatkan dukungan dari Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat yang akan berperan sebagai asisten pelatih. Peran kedua asisten ini sangat penting, terutama Alex Pastoor. Dapat dikatakan bahwa pelatih berusia 58 tahun itu adalah otak di balik strategi Timnas Indonesia. Demikian konten Dedi Sapa teman kali ini. Mari kita menjadi pendukung pencinta sepak bola Timnas Indonesia yang lebih cerdas, lebih dewasa, dan lebih smart. Apapun yang terjadi, kepelatihan baru ini, kalaupun menang kalah biasa di sepak bola, terus kita dukung dan sambil kita terus doakan. Jadi kalau kalah jangan dibully, kalau menang jangan terlalu dipuja-puji. Terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman. Dukung sepak bola Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.